Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Gunawan. NIM saya 202101200206 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang transistor. Transistor adalah salah satu komponen yang selalu ada di setiap rangkaian elektronika, seperti radio, televisi, handphone, lampu flip-flop, dan lain-lain. Fungsi dari komponen ini sangatlah penting. Kebanyakan transistor digunakan untuk kebutuhan penyambung dan pemutus atau switching, seperti hanya saklar, yaitu untuk memutus atau menyambung arus listrik. Selain itu, transistor juga berfungsi sebagai penguat, yaitu amplifier, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan banyak lagi. Keinginan kita untuk merubah fungsi transistor itu adalah dari pemilihan jenis transistor atau dengan cara perangkaian sirkuit transistor itu sendiri. Dengan banyaknya fungsi itu, komponen transistor banyak sekali digunakan di dalam rangkaian elektronika. Jenis-jenis transistor dibedakan berdasarkan arus inputnya. Yang pertama, BJT atau bipolar junction transistor. Yang kedua, tegangan inputnya, FET atau field effect transistor. Yang membedakan transistor dengan komponen lain adalah memiliki 3 kaki utama, yaitu yang pertama base, yang kedua kolektor, dan yang ketiga emitter. Di mana base terdapat arus yang sangat kecil yang berguna untuk mengatur arus dan tegangan yang ada pada emitter pada keluaran arus kolektor, sehingga apabila terdapat pada basis, tegangan yang besar pada kolektor akan mengalir menuju emitter. Bahan dasar pembuatan transistor itu sendiri antara lain yang pertama germanium, yang kedua silikon, dan yang ketiga gallium arsenide. Sedangkan kemasan dari transistor itu sendiri biasanya terbuat dari plastik, metal, surface mount, dan ada juga beberapa transistor yang dikemas dalam satu wadah yang disebut IC atau Integrated Circuit. Contoh penggunaan transistor dalam rangkaian analog adalah digunakan untuk fungsi amplifier atau penguat. Rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil atau stabilisator, dan penguat sinyal radio. Dalam rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai logic gate, memori, dan fungsi rangkaian lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Simon Sidik, dan saya Dr. 1, 12, 42. Saya dari program studi Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan membuat kurva karakteristik transistor. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Proteus. Jalankan. Nah, komponen yang kita gunakan di sini yang pertama ada transistor dengan jenis BC 547. Lalu kemudian kita membutuhkan resistor, kita ketik resistor. Selanjutnya kita pasang resistor di sini. Lalu kita tambahkan transistor di sebelah kanan resistor. Selanjutnya kita kasih DC generator di generator mode. Kita cari, nah ini
kita pasang sini. Lalu kita tambahkan satu lagi generator DC ini. Nah, sudah itu kita sambungkan dari DC generator ke kaki resistor. Dari kaki resistor kita sambungkan ke kaki basis transistor. Nah, dari kaki kolektor kita sambungkan ke DC generator. Nah, selanjutnya kita tambahkan ground. Kita tambahkan sini. Sudah itu kita ubah nama DC ini menjadi IB. Lalu contreng current source-nya, lalu klik OK. Lalu kita ubah yang satu ini menjadi VGA, klik OK. Nah, sudah itu kita tambahkan tegangan, kita beri tegangan, kita cari current, kita pasang sini, lalu kita rotasikan dulu. Nah, sudah itu kita ubah namanya menjadi IC, oke. Nah, untuk melihat grafik kurvanya kita tambahkan transfer di graph mode. Kita klik graph mode, kita transfer, kita pasang, kita tarik. Nah, sudah itu kita ubah dulu ininya, kita klik kanan, kita klik kiri 2 kali. Lalu kita ubah namanya menjadi IC VGA. Lalu source satunya kita ubah menjadi VGA. Lalu stop value-nya kita ganti menjadi 12. Terus source 2-nya kita ubah menjadi IB. Stop value-nya yang ini 100. Yuk, mikro, klik OK. Lalu klik kanan, kita edit resist-nya. Lalu di sini kita ganti dengan IC, klik OK. Nah, sudah itu kita simulasikan, kita klik simulate graph. Nah, jadi pada bagian sini adalah daerah saturasi di mana dioda emitter diberi perategangan maju dioda. Kolektor juga diberi perategangan maju. Akibatnya arus kolektor IC akan mencapai hanya maksimum tanpa bergantung pada arus basis IB. Dan beta DC hal ini menyebabkan transistor menjadi komponen yang tidak dapat dikendalikan. Untuk menghindari daerah ini, dioda kolektor harus diberi perategangan mundur dengan tegangan melebihi VCE saturasi, yaitu perategangan yang menyebabkan dioda kolektor saturasi. Nah, lalu pada bagian sini adalah daerah aktif di mana dioda emitor diberi perategangan maju, dioda kolektor diberi tegangan mundur. Nah, pada bagian sini yaitu daerah cutoff di mana dioda emitor diberi perategangan mundur. Akibatnya tidak menjadi pergerakan elektron sehingga arus basis IB sama dengan 0. Demikian juga arus kolektor IC sama dengan 0 atau disebut ICEO, arus kolektor ke emitor dengan harga arus basis adalah 0. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.